bahwa ini mereka menyatakan bahwa ini semestinya untuk peruntukan mahasiswa, bukan untuk Pemprov gitu loh. Nah ini gimana Pak? Jadi begini, namanya pemerintah daerah, dia punya kewenangan untuk mengelola aset. Bagaimana aset yang ada diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan daerah. Ya, bahwa kepentingan mahasiswa juga terpenuhi, kepentingan pemerintah daerah juga justru bisa lebih optimal. Bahwa yang penting ini tetap milik pemerintah daerah Gorontalo, tidak ada masalah kan. Bahkan kalau di sini dibikin sekretariatnya HPMIG kan tidak ada masalah. Tetap di sini bisa kita buatkan sekretariat HPMIG di sini. Bahkan sekretariat organisasi-organisasi orang Gorontalo rantau di sini tidak ada masalah kan. Jadi intinya apa Pak? Kira-kira gimana? Ya sebenarnya bagi kami melihat ini tidak ada permasalahan, tidak bermasalah, tidak ada yang bisa dirisaukan, karena pada dasarnya pemerintah daerah ingin memberdayakan secara maksimal aset-aset yang mereka kelola, dan itu tuntutan. Iya, di sana juga begitu banyak kampus kan, di sana juga begitu banyak kampus, dan bahkan kampus yang dulu sejarah ada UI di sini lebih dekat, ini kan strategisnya di situ. Sekarang UI sudah pindah ke sana dan sebentar lagi semuanya akan ada pindah ke sana. Di sana pun sedang dibangun rumah sakit Universitas Indonesia. Jadi Fakultas Kedokteran pun di sana akan ada. Karena sedang dibangun rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran UI. Yang saya dengar ini akan sekarang kalau kita melihat bahwa kantor perwakilan ini kan cuma begitu aja ininya. Tempatnya, kalau kita tanya kantor perwakilan, apakah ini bisa jadi etalase Gorontalo? Enggak, tidak bisa. Tempatnya sangat terbatas kan. Nah oleh karena itu mau dikembangkan konsepnya untuk menjadikan etalase Gorontalo ada di sini. Jadi di situ jadi ruang publik atau? Kalau orang mau tentang Gorontalo datang saja ke sini semuanya ada. Itu konsepnya. Ada semuanya, ada. Tapi kalau hotel itu gimana Pak? Saya belum dengar isu hotel ya. Saya belum dengar isu hotel. Iya, kita harap ada titik temu, ada pemahaman antara kedua belah pihak. Yang sekarang ini kan coba pemerintah daerah jelaskan konsepnya itu apa ini ke depan, secara terbuka, diskusikan dengan mereka. Kemudian juga mahasiswa harus punya pemikiran ke depan bahwa tidak ada yang dirugikan. Dengan relokasi itu tidak ada yang dirugikan. Yang belajar sekarang silakan terus sampai selesai. Yang baru silakan nanti ditampung di sana. Itu kan masalahnya. Secara prinsip tidak ada yang dirugikan. Masalah sejarah ini tetap akan menjadi monumen asetnya pemerintah daerah Gorontalo. Pertama, sebaiknya memang kita harus berterima kasih kepada pemerintah kita, harus berpikir tentang kemajuan daerah, utama khususnya kemajuan pendidikan. Masih banyak orang-orang yang di luar Gorontalo yang tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini sebuah kemajuan positif. Jadi kalau ada pemerintah memberi relokasi ke tempat yang lain, kita harus lihat dari sisi positifnya, bukan dari sisi dilihat negatifnya. Bayangkan di daerah Jakarta seperti Salemba Tengah saja, itu bisa 1 juta per 1 bulan. Nah kalau pemerintah menyediakan tempat yang gratis, berarti seolah-olah pemerintah mensubsidi pada setiap kepala mahasiswa itu 1 juta dalam 1 bulan. Kita harus melihat dari sisi positif itu. Iya, sisi ekonomi. Persoalan kalau kita melihat itu yang lebih luas, nah itu akan terjadi penghargaan atau apresiasi terhadap pemerintah daerah. Iya, jadi memang pemerintah daerah dalam rangka relokasi itu akan meminta masukan dari pengurus besar HPMIG, dan mahasiswa kita ajak bersama-sama untuk mengambil keputusan bagaimana yang terbaik dalam rangka relokasi itu. Dan yang utama harus dipikirkan bahwa itu dia kemarin sekali lagi bahwa marilah kita berterima kasih bahwa kita ini ada sinergi, ada pemerintah daerah yang mau berpikir tentang kemajuan daerahnya, kemajuan mahasiswanya. Karena bagaimanapun kalau pemerintah tidak memberikan subsidi, kasihan orang harus berpikir kuliahnya, dia harus berpikirnya kos-kosnya, dia harus berpikir. Ini kita sudah bebaskan. Itu sekarang di Salemba Tengah kan semuanya kita siapkan, tempat tidur ada internet, tidak perlu bayar, gratis semuanya. Nah itu kan kita harus melihat seperti itu, bahwa itu ketidaksetujuan itu hanya ketidaksetujuan dari sisi tempat dan wilayah saja. Tapi pada intinya sebenarnya mahasiswa juga
setuju bahwa ini ucapan sebuah apresiasi terhadap pemerintah daerah kepada mahasiswanya. Ya. Harapan ke depannya mari kita bicarakan bersama-sama dan kita tidak memperuncing permasalahan. Kan ini bukan sebuah persoalan. Ini adalah sebuah perbedaan pandangan untuk memajukan daerah. Itu saja sebenarnya. Tidak ada yang perlu dipersulit. Kalau mari kita bicarakan, duduk bersama, kita bicarakan bersama dan kita putuskan bersama, ya tidak ada yang perlu harus diperbesar. Kemiskinan, kebodohan, dan hutang bukan untuk diwariskan. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Cukup 4 sektor, Indonesia mandiri. Pertanian perkebunan, kelautan perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Rikats solusinya. Partai Bulan Bintang selalu beri solusi. Nah, pemirsa, di tengah konflik antara mahasiswa dan pemerintah Gorontalo, pada hari Senin 6 Agustus 2012, mahasiswa menutup dan menyegel kantor perwakilan Provinsi Gorontalo. Dan Gita, kantor perwakilan Provinsi Gorontalo ini berada di depan ST29, Ya, sehingga mahasiswa mengunci dan nyaris 1 hari full, pemirsa, tidak ada aktivitas kerja oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan akhirnya pemirsa, gubernur merasa terpanggil datang ke Jakarta untuk berdialog dengan mahasiswa. Di tengah konflik opini antara mahasiswa dan pemerintah Gorontalo, akhirnya para mahasiswa ST29 pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 pagi, menyegel atau menutup perwakilan Pemda Provinsi Gorontalo. Tim Suara Jakarta yang menyambangi lokasi asrama ST29 hanya menemui 2 orang penghuni asrama. Mereka beralasan dengan disegelnya tempat ini, menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan dari kepala perwakilan yang mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya berterima kasih dengan perhatian pemerintah merelokasi ke tempat yang lebih baik. Dan tempat ini akan dikomersilkan untuk kepentingan lebih besar lagi untuk rakyat Gorontalo. Artinya, mereka akan segera direlokasi. Karena ini adik-adik mendengar atau sudah melihat video bahwa pernyataan dari kepala perwakilan Gorontalo yang menyatakan bahwa harusnya asrama mahasiswa Gorontalo itu atau mahasiswa yang ada di sini harusnya tahu bersyukur bahwa sudah difasilitasi 1 juta 1 bulan per kepala.
Jadi disitulah muncul aksi ini sebagai protes dari mahasiswa Gorontalo yang ada di sini. Dan termasuk juga bahwa untuk pemindahan relokasi asrama Gorontalo dari sini ke Lenteng Agung itu juga mendapat penolakan yang serius dari mahasiswa di sini. Jadi harapan adik-adik mahasiswa itu adalah, termasuk kita di sini, adalah asrama harus tetap berada di sini. Walaupun akan dibuat yang di Lenteng Agung, silahkan dibuat yang di sana. Tapi di sini tetap juga menjadi asrama mahasiswa Gorontalo. Sementara itu, di tempat terpisah, menurut beberapa tokoh alumni asrama ST29 dan organisasi-organisasi Gorontalo di Jakarta, hampir semua beralasan menolak dengan adanya rencana ini. Program itu baik-baik saja, hanya persoalannya pemerintah harus banyak mempertimbangkan kepentingan pola pendidikan yang ada di Jakarta ini. Jadi kalau asrama mahasiswa yang ada di Salemba itu kan cukup strategis, bahkan sangat strategis. Kampus yang ada di sekitar Salemba itu bukan hanya UI, tetapi ada kampus-kampus yang lain. Dan itu lebih memberikan peluang besar kepada Gorontalo untuk meningkatkan sumber daya manusianya tetapi kalau misalnya dipindahkan ke Lenteng Agung, memang di sana lebih dekat ke UI ya. Tetapi kalau menurut saya ini harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah daerah. Dalam arti bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil itu tidak boleh terburu-buru, harus dikaji dan kemudian plus minusnya apa. Yang menjadi persoalan kan awalnya itu kan adalah bangunan yang bersejarah. Dan itu kan harus dipertahankan oleh pemerintah Gorontalo saat ini. Dan kepentingan di awal itu kan itu adalah asrama mahasiswa. Kemudian dibangun bersama-sama, di sana ada perwakilan. Menurut saya apakah perwakilan saja yang pindah dari situ? Tetapi tetap asrama mahasiswa ada di sini. Seperti itu pendapat saya. Ya justru itu, kalau pemerintah tetap konsisten dengan program pendidikan, harusnya fasilitas yang ada itu malah lebih ditingkatkan, bukan malah misalnya mau diruslah atau mau dipindahkan ke tempat yang jauh dari mana-mana. Kalau di Salemba ini kan cukup strategis. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus mengkaji kembali keputusan ini, karena tidak hanya pertimbangan secara ekonomi, tetapi tentu yang menjadi substansinya adalah visi pemerintah di bidang pendidikan itu seperti apa. Dan kemudian mahasiswa yang ada di Jakarta diberikan fasilitas yang jauh memadai. Tidak seperti sekarang. Harusnya Salemba itu malah harusnya ditingkatkan untuk kepentingan mahasiswa. Tetapi saya lihat memang dominasi perwakilan, kita saja ingin menengok adik-adik anak-anak kita yang ada di sana. Itu kita harus bertemu dulu dengan dengan pemerintah ataupun siapa yang mengelola di sana itu. Jadi bukan selayaknya tidak selayaknya menjadi asrama mahasiswa lagi sebetulnya. Walaupun memang di satu sisi itu sudah dibuat lebih bagus. Tetapi kebebasan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa sudah jauh dari apa yang pernah kita alami di tahun-tahun 80-an, 90-an dengan asrama Salemba itu. Dan sampai saat ini orang tahu kalau yang namanya asrama mahasiswa Gorontalo itu adanya di Salemba. Adanya di Salemba, bukan di mana-mana. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian juga tadi nilai historisnya itu harus dipertahankan dan malah harusnya direstarikan, bukan dialihkan menjadi fungsi yang lain, kemudian mahasiswa digeser ke tempat yang lebih jauh. Sebenarnya secara pribadi saya tidak pernah tinggal di dalam asrama, tapi saya banyak berkecimpung di asrama semenjak jadi ketua HPMIG Jakarta dulu, kemudian juga teman-teman semua di sana. Kalau kita bicara historical, sebenarnya asrama kita aslinya itu kan yang di Cempaka Putih dulu. Kemudian oleh pemerintah Sulawesi Utara di Ruslek, gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Wiranto yang punya dokumen-dokumennya. Jadi kita pada saat itu justru berjuang bagaimana mempertahankan kita punya asrama itu. Kemudian sampai akhirnya kita menempati Salemba, kita mulai dari Salemba yang sangat sederhana dulu. Kemudian yang di Cempaka Putih dijadikan perwakilan Pemda Sulawesi Utara kalau nggak salah, sekarang sudah jadi hotel gitu. Artinya secara historical dia punya sejarah yang sangat panjang dan bagi saya setiap orang sukses di Gorontalo pasti pernah berada di situ
dan pasti juga punya sejarah di situ. Jadi kalau misalkan katakanlah dalam tanda kutip mau di Ruslek gitu, secara pribadi kok saya kurang